Selamat pagi Pak Erik, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi pada pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK atau bisa juga disebut dengan COPD. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Niputu Linda Erliani sebagai moderator, yang kedua ada Nilo Devi Agustini sebagai penyaji, yang ketiga ada Putu Rizkayanti sebagai penyaji, yang keempat ada Kadek Siki Mariani sebagai penyaji, yang kelima ada Ida Ayu Laksmi sebagai penyaji, yang keenam ada Nilo Putu Krisnayanti sebagai penyaji, yang ketujuh ada Ni Ayu Putu Eka Nendarini sebagai penyaji. Yang kedelapan ada Cynthia Nopi Andrayani sebagai penyaji. Yang kesembilan ada Nimade Dewi Antari sebagai penyaji. Yang kesepuluh ada Nikadek Suci Widiani sebagai penyaji. Baik, kepada para penyaji, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik, terima kasih waktunya kepada moderator. Di sini saya Devi Agustini selaku penyaji 1 akan menyajikan materi PPOK dari definisi sampai epidemiologi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja di mana definisi PPOK ini, penyakit paru obstruksi kronis merupakan penyakit paru yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas yang bersifat progresif non-reversible atau reversible partial. PPOK ini juga merupakan sekelompok penyakit paru yang berlangsung lama ditandai oleh peningkatan resistensi terhadap aliran pena di udara. Kemudian yang kedua ada epidemiologi, di mana epidemiologi pada kasus PPOK ini menjelang tahun 2020 prevalensi PPOK akan meningkat, sehingga sebagai penyebab penyakit tersering peringkatnya meningkat dari angka 12 menjadi angka 5. Dan sebagai penyebab kematian tersering, peringkatnya juga meningkat dari angka 6 menjadi angka 3. Pada 12 negara di Asia Pasifik, WHO menyatakan angka prevalensi PPOK dari sedang sampai berat terjadi pada usia 30 tahun ke atas dengan rata-rata sebesar 6,3%. Adapun kasus PPOK yang ditemukan di Hong Kong yaitu mencapai 3,5% kasus PPOK, sedangkan di Vietnam terdapat 6,7% kasus PPOK, dan di Singapura terdapat 3,5% kasus PPOK. Baik, mungkin itu saja yang mampu saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Etiologi. Ada 3 penyebab terjadinya PPOK atau COPD. Yang pertama, karena asap rokok. Asap rokok merupakan salah satu penyebab utama. Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko utama dalam terjadinya PPOK. Asap rokok yang dihirup serta merokok saat kehamilan juga berpengaruh pada kejadian PPOK karena mempengaruhi tumbuh kembang janin dan uterus. Yang kedua, paparan pekerjaan. Meningkatnya gejala-gejala respirasi dan obstruksi aliran udara dapat diakibatkan oleh paparan debu di tempat kerja. Beberapa pekerjaan yang khas termasuk penambang batu bara, penambang emas, dan debu kapas tekstil telah diketahui sebagai faktor risiko obstruksi aliran udara kronis. Yang ketiga, polusi udara. Beberapa peneliti melaporkan peningkatan gejala respirasi pada orang-orang yang tinggal di daerah padat perkotaan dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan, yang berhubungan dengan peningkatan polusi di daerah padat perkotaan. Patofisiologi PPOK atau COPD. Awal mula penderita mengalami COPD diakibatkan karena faktor risiko seperti paparan asap rokok, paparan pekerjaan, atau polusi udara, sehingga dapat menyebabkan iritasi jalan nafas yang kemudian timbul hiperekskresi lendir dan inflamasi peradangan sehingga terjadi peningkatan sel-sel goblet, penurunan silia, hingga produksi sputum meningkat. Kemudian terjadinya COPD. Penderita COPD biasanya mulai timbul beberapa tanda dan gejala sehingga menghasilkan diagnosa keperawatan yang harus diintervensikan sampai kondisi pasien kembali normal. Beberapa tanda dan gejala yang timbul yaitu
bronkiolus menyempit dan tersumbat, sehingga terjadilah sesak napas, napas pendek, dan timbul diagnosa keperawatan berupa pola nafas tidak efektif dikarenakan gangguan pola nafas. Selain nafas pendek, menyempitnya dan tersumbatnya bronkiolus bisa mengakibatkan obstruksi alveoli. Kemudian alveoli mengalami kolaps, penurunan ventilasi paru, kerusakan campuran gas, sehingga terjadi dan timbul dua diagnosa keperawatan. Yang pertama itu gangguan pertukaran gas yang diakibatkan karena ketidaksamaan ventilasi perfusi dan hipoksemia. Yang kedua, intoleransi aktivitas, di mana pasien mengalami kelemahan sehingga memerlukan bantuan untuk pemenuhan ADL. Kemudian, tanda dan gejala dari COPD yaitu batuk tidak efektif sehingga menimbulkan diagnosa keperawatan yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Selain itu, tanda dan gejalanya yaitu penurunan nafsu makan, kemudian timbul diagnosa keperawatan yaitu perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan tanda penurunan berat badan yang drastis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama itu klasifikasi. 1. Derajat 0 beresiko memiliki satu atau lebih gejala, batuk kronis, produksi sepuntum dan dispepnia, ada paparan terhadap faktor risiko. Yang kedua, derajat 1 PPOK ringan, yaitu dengan atau tanpa batuk, dengan atau tanpa produksi sepuntum. Yang ketiga, derajat 2 PPOK sedang, yaitu dengan atau tanpa batuk, dengan atau tanpa produksi sepuntum, sesak napas derajat 2, sesak timbul saat aktivitas. Yang keempat, derajat 3 PPOK berat, yaitu sesak napas ketika berjalan dan berpakaian, eksaserbasi lebih sering terjadi. Yang kelima, derajat 4 PPOK berat, yaitu pasien derajat 3 dengan gagal napas kronik disertai komplikasi kor pulmonal atau gagal jantung kanan. Manifestasi klinis, yang pertama terdapat gagal napas akut pada gagal napas kronis. Yang kedua, sesak napas bertambah berat. Yang ketiga, bertambahnya keterbatasan aktivitas. Yang keempat, seputum berubah warna. Yang kelima, produksi seputum bertambah. Yang keenam, batuk bertambah berat. Yang terakhir, penurunan kesadaran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, saya akan membahas dulu satu persatu dari pemeriksaan fisiknya. Di pemeriksaan fisik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu inspeksi, yang kedua itu palpasi, yang ketiga itu perkusi, yang keempat itu auskultasi. Nah, di bagian inspeksi, pemeriksaan apa sajakah yang perlu dilakukan? Yang pertama itu bentuk dada barrel chest atau dada seperti tong. Yang kedua, terdapat pursed lips breathing seperti orang meniup. Yang ketiga, terlihat penggunaan dan hipertrofi pemerasan otak bantu nafas. Yang kedua itu palpasi. Nah, di palpasi itu kita melihat sela iga melebar. Kemudian yang ketiga itu ada disebut dengan perkusi. Nah, di perkusi itu kita melihat apakah hipersonor. Kemudian yang keempat itu auskultasi. Nah, di auskultasi itu yang pertama fremitus melemah, yang kedua suara nafas vesikuler melemah, kemudian ekspirasi memanjang, kemudian terdapat rongki atau mengi pada waktu bernafas biasa atau pada ekspirasi paksa. Nah, itu tadi saya menjelaskan tentang pemeriksaan fisiknya. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan penunjang. Di pemeriksaan penunjangnya, yang pertama itu fototorak PA dan lateral. Fototorak PA dan lateral berguna untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit paru lain. Pada emfisema dominan didapatkan gambaran hiperimplasi, yaitu diafragma rendah dan rata, diafragma mendatar, dan jantung menggantung. Sekarang yang kedua itu
analisa gas darah atau bisa juga disebut dengan AGD. Pada PPOK tingkat lanjut, pengukuran analisa gas darah sangat penting dilakukan dan wajib dilakukan pada nilai FEV1 pada penderita menunjukkan nilai kurang dari 40% dari nilai-nilai prediksi dan secara klinis tanpa tanda-tanda kegagalan respirasi dan gagal jantung kanan seperti sianosis sentral. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pemeriksaan sputum. Pemeriksaan bakteri gram pada sputum diperlukan untuk mengetahui pola kuman dan memilih antibiotik yang tepat. Selanjutnya yaitu yang keempat, pemeriksaan darah rutin. Nah, pemeriksaan darah digunakan untuk mengetahui adanya faktor pencetus seperti leukositosis akibat infeksi pada eksaserbasi akut. Nah, itu tadi saya menjelaskan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjangnya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Krisnayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi dan konsep dasar asuhan keperawatan untuk pengkajian pada penderita PPOK. Yang pertama itu komplikasinya yaitu hipoksemia. Hipoksemia didefinisikan sebagai penurunan nilai PaO2 kurang dari 55 mmHg dengan nilai saturasi oksigen yaitu kurang dari 85%. Kemudian yang kedua, asidosis respiratori. Ini timbul akibat dari peningkatan nilai PaCO2 atau hiperkapnia. Tanda yang muncul antara lain ada nyeri kepala, patikoe, dan takipnea. Kemudian komplikasi yang ketiga itu ada gagal jantung, terutama kor pulmonal, yaitu gagal jantung kanan yang terjadi akibat dari penyakit paru. Harus diobservasi terutama pada klien dengan dyspnea berat. Komplikasi ini seringkali berhubungan dengan bronkitis kronis. Tetapi klien dengan emfisema berat juga dapat mengalami masalah ini. Saya lanjut ke konsep dasar asuhan keperawatan yaitu pengkajian. Pada pengkajian ini hal yang harus dikaji yaitu identitas. Identitas klien yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, alamat, tanggal masuk rumah sakit, nomor registrasi, tanggal pengkajian, dan diagnosa medis. Yang kedua itu ada keluhan utama, merupakan kebutuhan yang mendorong penderita PPOK untuk masuk rumah sakit. Keluhan utama pada penderita PPOK yaitu sesak napas. Yang ketiga itu ada riwayat penyakit sekarang. Merupakan riwayat klien saat ini yang meliputi keluhan, sifat dan hebatnya keluhan biasanya ditandai dengan sesak napas, adanya suara tambahan berupa wheezing, adanya penggunaan otot bantu napas, dan adanya riwayat kontak dengan alergen seperti debu, bulu kucing, dan lain-lain. Riwayat penyakit dahulu, adanya riwayat penyakit sebelumnya yang berhubungan dengan penyakit sekarang. Kemudian yang kelima ada riwayat kesehatan keluarga. Biasanya terdapat riwayat keturunan dalam keluarga. Baik, terima kasih. Saya Ni Ayu Putu Eka Nandarini, NIM 152. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai COPD. Saya akan membahas diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi sputum. Yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidaksamaan ventilasi perfusi. Yang ketiga, pola napas tidak efektif berhubungan dengan napas pendek. Yang keempat, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan dyspnea. Serta yang terakhir, intoleransi aktivitas berhubungan intervensi keperawatan. Di sini saya akan membahas dua intervensi dari dua diagnosa. Yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi sputum. Tujuan dan kriteria hasil, aspiration control. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 jam diharapkan pasien dapat menunjukkan bersihan jalan napas dengan kriteria hasil. Yang pertama, mendemonstrasikan batu efektif dan suara napas yang bersih. Yang kedua, menunjukkan jalan napas yang paten. Intervensi keperawatan dengan menggunakan ONE. Observation, monitor pernapasan dan status oksigen. Rasionalnya, mengetahui pola kepatenan jalan napas.
Nursing, berikan posisi yang nyaman untuk memaksimalkan ventilasi. Rasionalnya, memaksimalkan ventilasi dan mengurangi sesak. Education, ajarkan teknik bantu efektif. Rasionalnya, mempermudah pengeluaran sputum. Collaboration, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi nebulizer. Rasionalnya, untuk mengurangi sesak dan mempermudah pengeluaran sputum. Diagnosa yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidaksamaan ventilasi perfusi. Tujuan dan kriteria hasil. Respiratory status gas exchange. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 jam, diharapkan kerusakan pertukaran gas dapat berkurang dengan kriteria hasil. Yang pertama, menunjukkan rasa nyaman. Yang kedua, sesak dapat berkurang. Yang ketiga, tidak menggunakan alat bantu pernapasan. Intervensi, observation, observasi atau monitor respirasi dan status O2. Rasionalnya, untuk mengetahui tingkat sesak yang dirasakan oleh pasien. Nursing, berikan bantuan oksigen menggunakan nasal kanul. Rasionalnya, agar sesak pasien dapat berkurang. Education, ajarkan pasien relaksasi napas dalam. Rasionalnya, agar dapat menimbulkan atau membuat pasien merasa nyaman. Collaboration, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian oksigen. Rasionalnya, untuk mengurangi sesak yang dapat meningkatkan kesembuhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Yang ketiga yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan napas pendek. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pola napas pasien kembali efektif dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu penggunaan otot bantu pernafasan tidak ada. Yang kedua, respirasi dalam rentang normal atau 16-20 kali per menit. Intervensi atau NIC-nya yang pertama yaitu monitor status respirasi dan oksigen dengan rasional untuk mengetahui keadaan umum pasien. Yang kedua, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi dengan rasional memberikan rasa nyaman. Yang ketiga, ajarkan pasien teknik napas dalam dengan rasional agar pasien mampu mengatasi sesak. Yang keempat, kolaborasikan dalam pemberian terapi oksigen dengan rasional agar pasien tidak sesak. Yang keempat, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan dyspnea anoreksia. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan nutrisi dapat terpenuhi dengan kriteria hasil. Yang pertama, tidak menunjukkan mual dan muntah. Yang kedua, asupan nutrisi dapat terpenuhi. Intervensi atau NIC yaitu yang pertama, monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori pasien dengan rasional untuk mengetahui nutrisi dan kalori dibutuhkan oleh pasien. Yang kedua, berikan pasien makanan sedikit terapi sering agar tetap dapat memenuhi asupan nutrisi pada pasien. Yang ketiga, berikan pengetahuan informasi tentang kebutuhan nutrisi agar keluarga pasien dan pasien mengetahui pentingnya kebutuhan nutrisi bagi tubuh pasien. Yang keempat, kolaborasikan dengan tenaga medis atau ahli gizi dalam memberikan nutrisi agar dapat membantu pemenuhan nutrisi yang cukup pada pasien. Diagnosa yang kelima yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dengan kebutuhan oksigen. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pasien mampu beraktivitas seperti biasa dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu pasien dapat melakukan ADL. Yang kedua, frekuensi pernafasan pasien dalam batas normal. Intervensi atau NIC yang pertama yaitu kaji tingkat toleransi aktivitas untuk mengetahui tubuh pasien bisa atau tidak bergerak. Yang kedua, bantu pasien melakukan aktivitas sederhana atau ringan untuk mempermudah pasien dalam beraktivitas. Yang ketiga, ajarkan pasien melakukan aktivitas ringan untuk memacu pasien agar bisa beraktivitas. Yang keempat, kolaborasi dengan tenaga rehabilitasi medis dalam perencanaan program terapi yang tepat untuk ketetapan terapi yang diberikan kepada pasien. Baik, selanjutnya implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan dilakukan sesuai dengan rencana atau intervensi asuhan keperawatan yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya, evaluasi keperawatan. Evaluasi dibuat disesuaikan dengan kriteria hasil sesuai diagnosa dan tujuan yang telah dibuat dengan menggunakan SOAP. Demikian pemaparan materi dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang kasus COPD. Mr. Franklin dirawat di unit pernapasan dengan COPD yang memburuk. Dia memiliki riwayat emfisema dan sekarang menderita infeksi akut yang memperumit penyakitnya. Bunyi paru-parunya sangat berkurang, dan dia sesak saat beristirahat. Bahkan pada 2 liter oksigen per kanul di hidung. Anda masuk ke kamarnya saat dia menyalakan lampu telepon dan menemukan sedang duduk di kamar kecil di samping tempat tidur dengan ekspresi panik di matanya. Dia terengah-engah, warnanya abu-abu, dan kecepatan pernapasannya 36 kali per menit. Akan saya jelaskan tentang pengkajiannya. Yang pertama ada data anamnesa. Di data anamnesa menyebutkan riwayat penyakit kesehatan dahulunya, yaitu emfisema. Riwayat kesehatan sekarang ada sesak napas saat beristirahat, menggunakan oksigen nasal kanul 2 liter, dan respirasi 36 kali per menit. Alasan yang mendasari dari data anamnesa tersebut dapat diketahui bahwa pasien mengeluh sesak napas dan terdapat riwayat emfisema. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Yang pertama ada inspeksi, itu monitor adanya pursed lips breathing menggunakan alat bantu napas dan blue bladder. Yang kedua palpasi. Di palpasi penilaian pada bagian vokal renitus dan sela iga dan tidaknya pelebaran. Yang ketiga perkusi, dilakukan di semua lapang paru mengetahui terdengar sonor atau personor. Yang terakhir ada auskultasi, menilai semua nafas vesikuler normal atau melemah dan ada atau tidaknya suara nafas abnormal. Alasannya yang mendasari pemeriksaan fisik di sini dilakukan untuk mengetahui adanya kondisi tubuh normal atau abnormal. Pemeriksaan fisik di sini juga dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan laboratorium ini dilakukan uji Vidal paru, radiologi, pemeriksaan sputum, dan EKG. Pemeriksaan laboratorium ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit, memantau perkembangan dan pengobatan, memantau perkembangan penyakit. Selanjutnya akan dijelaskan diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan napas pendek ditandai dengan pasien mengeluh sesak napas, terpasang oksigen nasal kanul 2 liter. Respirasi pasien 36 kali per menit. Data subjektif, pasien mengatakan sesak napas. Data objektifnya, terpasang oksigen nasal kanul 2 liter, ekspresi pasien panik, dan respirasi pasien 36 kali per menit. Yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidaksamaan ventilasi. Perfusi ditandai dengan pasien mengeluh sesak napas, sianusis, dan pursed lips breathing. Data subjektifnya, pasien mengeluh sesak napas. Data objektifnya, terpasang oksigen nasal kanul 2 liter, sianusis, respirasi 36 kali per menit. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidaksamaan antara suplai dengan kebutuhan oksigen ditandai dengan pasien tampak kelelahan berat. Data subjektifnya, pasien mengeluh sesak, dan data objektifnya, pasien tampak kelelahan berat, ekspresi pasien panik, terpasang oksigen nasal kanul 2 liter, dan respirasi pasien 36 kali per menit. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu intervensi. Intervensi pada kasus di sini yang pertama, pada diagnosa pertama yaitu setelah diberikan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan pola napas pasien kembali efektif dengan intervensinya menggunakan ONEC. Yang pertama yaitu monitor respirasi dan status O2. Yang kedua yaitu posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Yang ketiga yaitu anjurkan pasien teknik nafas dalam. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan dokter pemberian oksigen. Diagnosa yang kedua yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan kerusakan pertukaran gas dapat berkurang. Dengan intervensi yang pertama yaitu observasi atau monitor respirasi dan status O2. Yang kedua yaitu berikan bantuan O2 menggunakan nasal kanul. Yang ketiga yaitu
atau anjurkan pasien teknik napas dalam. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan dokter pemberian terapi oksigen. Diagnosa yang ketiga yaitu setelah diberikan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan pasien mampu beraktivitas seperti biasa. Dengan intervensi yang pertama yaitu kaji tingkat toleransi aktivitas pasien. Yang kedua yaitu bantu pasien melakukan aktivitas sederhana atau ringan. Yang ketiga yaitu ajarkan pasien melakukan aktivitas yang ringan. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan tenaga rehabilitasi dalam perencanaan program terapi yang tepat. Selanjutnya yaitu ada implementasi dan evaluasi. Di mana implementasi di sini yaitu dilakukan sesuai dengan rencana atau intervensi asuhan keperawatan yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi yang pertama pada kasus dengan diagnosa ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan napas pendek ditandai dengan pasien mengeluh sesak, terpasang oksigen nasal kanul 2 liter dan respirasinya 36 kali per menit. Dapat disimpulkan yaitu masalah teratasi sebagian dan lanjutkan intervensi. Yang kedua, diagnosa yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidaksamaan ventilasi perfusi ditandai dengan pasien mengeluh sesak napas, sianusis, dan dapat disimpulkan masalah teratasi sebagian dan lanjutkan intervensi. Yang ketiga yaitu evaluasi pada kasus ketiga dengan diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidaksamaan antara suplai dengan kebutuhan oksigen ditandai dengan pasien tampak kelelahan berat dan dapat disimpulkan masalah teratasi dan pertahankan intervensi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.